sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah di hari yang luar biasa ini, pada tanggal 7 Januari 2021 kita dipertemukan kembali pada acara kuliah tamu dengan judul Strategi Inovatif Menumbuhkan Jiwa Entrepreneur di Era New Normal. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Fasil dan juga teman-teman Sobat Asia yang ada di sini. Sebelum acara kita dimulai, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu Bapak moderator kita, yaitu Bapak Sunu Jatmika. Waktu dan tempat kami persilahkan, Pak Sunu. Oke, terima kasih Bu Widi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Semoga kita diberi kesehatan semuanya. Amin. Sebelum saya mulai nanti cara kita berikan kepada Pak Iqbal, ya kan saya akan coba baca dulu profil dari Pak Iqbal ini luar biasa sekali, panjang sekali ya, sehingga nanti semoga materi dari Bapak Iqbal ini biar bisa menambah wawasan dari mahasiswa di Institut Asia Malang. Sebagai gambaran aja Pak Iqbal, ini pesertanya ada semester 1 sama semester 3 Pak Iqbal. Untuk peserta di webinar pada pagi hari ini yang mengambil mata kuliah bisnis praktis dan teknologi praktis. Okay. Saya akan bacakan dulu profilnya dari Bapak Iqbal. Semoga teman-teman sahabat Asia bisa lihat dulu profilnya. Bapak Dr. Iqbal Alan Abdullah MSc, CMMC, lahir di Jakarta pada tanggal 11 Januari tahun 1960. Beliau saat ini masih aktif sebagai pengusaha, politisi, dan sekaligus akademisi di Indonesia, luar biasa sekali. Kemudian pendidikannya, beliau tamat dari sekolah dasar di Yayasan Mahaputra pada tahun 72, kemudian juga tamat di SMP 2, Pariawan pada tahun 75, kemudian tahun 78 lulus di SMA Bhinneka Tunggal Ika di Jakarta. Kemudian mengambil S1-nya di Universitas Jayabaya Jakarta pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, ini dari ilmu sosial dan politik menyeberang ke ilmu bisnis nantinya. Kemudian tahun 84 beliau juga tamat di Cabrillo College USA jurusan Bank Operation. Kemudian tahun 2007 beliau lulus jurusan Administrasi Niaga. Kemudian tahun 2008, beliaunya juga menyelesaikan studi S2 di Universitas Gadjah Mada. Kemudian program doktornya diambil di Universitas Brawijaya untuk Fakultas Ekonomi. Nah, ini adalah pendidikannya luar biasa sekali, ya kan? Semoga bisa menjadi motivasi bagi teman-teman sahabat Asia semuanya. Kemudian sejak tahun 1989, beliau telah menunjukkan keberhasilan sebagai pendiri di dalam memimpin perusahaan yang dikelompokkan dalam usaha Royalindo Group yang meliputi bisnis penyelenggaraan kegiatan niche, perhotelan, travel, pengembangan perumahan, teknologi informasi, dan masih banyak sekali. Ya kan, ini luar biasa sekali sehingga nanti teman-teman sahabat Asia bisa menggali ya kan dari bisnisnya Pak Iqbal ini nanti ya. Kemudian dia juga pernah menjabat sebagai anggota Dewan DPR pada periode 2009-2014. Oke, ini adalah. Kemudian dia juga sebagai sosok pengusaha sekaligus pemikir yang konsisten dalam bidangnya selama 30 tahun terakhir ini. Ya kan, jadi masih banyak sekali profil dari Bapak Iqbal ini ya kan. Nah, yang penting-penting aja adalah sebagai Ketua Umum DPP Indonesia, Kongres dan Compensation Asosiasi, kemudian Ketua Center of Excellence Management Indonesia, Ketua Umum Dewan Pariwisata, ya kan, juga pernah sebagai Wakil Indonesia di Asosiasi Konvensi dan Pameran Asia. Nah, ini masih banyak sekali kalau saya baca ini bisa panjang ya profil dari beliaunya, ya kan. Nah, sehingga itu adalah menjadi gambaran beliaunya orang luar biasa sekali dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih Bapak Iqbal telah
mau menyumbangkan sedikit pengalaman, sedikit ilmunya kepada teman-teman adik-adik mahasiswa di Institut Asia Malang. Oke. Itu waktu dan tempat kami persilahkan ke Pak Iqbal. Mungkin waktunya nanti 1,5 jam Bapak Iqbal. Sisanya nanti mungkin untuk sesi tanya jawab dari teman-teman sahabat Asia semuanya. Oke. Terima kasih. Monggo Pak Iqbal. Terima kasih Pak Suno. Yang saya hormati Rektor Institut Asia, Ibu Risa Santoso, Master Education, serta jajaran Rektorat, Pak Suno, Jatmika, MKOM, selaku Koordinator Bisnis Praktis, Dr. Widi Dewi, Wakil Koordinator Bisnis Praktis, para dosen, mahasiswa yang saya cintai. Satu kebahagiaan bagi saya hari ini bisa berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan adik-adik mahasiswa dan para akademisi yang hadir di acara Zoom ini. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita melihat kondisi saat ini, kita tentunya melihat bagaimana kita masuk ke dalam satu kamar yang tidak ada lampunya, ya, gelap gulita. Tapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa di ujung kamar itu ada cahaya yang harus kita cari. Nah, diawali semuanya itu harus dari mimpi. Mimpi yang besar dan keberanian. Kalau kita bicara entrepreneurship, kita bicara business practice, ya, itu semuanya diawali dari keberanian dan kemauan. Banyak sekali saya berhubungan dengan mahasiswa yang punya keraguannya itu cukup tinggi atau resistensinya tuh cukup tinggi. Ini yang membuat tidak bisa majunya mereka atau memperlambat majunya mereka karena keraguan dan ketakutan yang dihadapi dengan melihat kondisi saat ini. Sebenarnya tidak juga gelap, ya. Tidak juga gelap. Ini hanya kita melihat dari angle yang mana, ya. Kita melihat dari angle yang mana. Waktu kita baru lahir juga kita tidak punya apa-apa, ya. Dengan proses akhirnya kita bisa berjalan, kita bisa bicara, kita bisa berpikir. Begitu juga kondisi ini. Ini yang harus kita adaptasikan. Memang kita melihat dalam kondisi saat ini ada 4 hal yang menjadi masalah atau yang tertekan lah, ya, dengan adanya wabah virus COVID-19 ini. Satu adalah sektor rumah tangga, sektor UMKM, sektor korporasi, sektor keuangan. Ini memang sangat tertekan. Tapi bukan berarti tidak ada jalan keluarnya. Ya. Terutama bagi adik-adik mahasiswa. Ya. Justru harus melihat dari sisi positifnya. Bagaimana melihat dari sisi positifnya? Apa opportunity dalam kondisi saat ini? Dicari sisi positifnya, opportunity-nya, kesempatannya apa? Banyak. Tapi berani nggak Anda melaksanakannya? Berani nggak Anda melakukannya? Berani nggak Anda mencobanya? Nah, itu menjadi persoalan tersendiri. Karena begini, menurut saya,
teori-teori yang kita pelajari ini, ya, itu teori-teori ini sudah cukup tertinggal. Jadi oleh karena itu kita harus belajar itu dari melihat ke depan. Karena teori-teori itu adalah sejarah. Itu sudah kita lampaui. Justru kita harus melihat ke depan. Bagaimana cara melihat ke depan? Ya diawali dari mimpi, dari keberanian untuk melihat ke depan. Bahwa ada keberhasilan, ada kegagalan, itu ya harus dihadapi. Tidak bisa kita berpikir hanya dari sisi negatifnya. Wah, kalau saya kerjakan ini tidak mungkin, kalau saya kerjakan tidak mungkin. Ya. Nah, kalau kita sudah melihat seperti itu, maka apa yang terjadi saat ini, ya kan, tidak bisa, pemerintah juga tidak bisa membantu dengan tingginya gelombang PHK, ya. Pemerintah juga nggak bisa membantu. Ya. Karena apa? Karena etos kerja, ya, daripada para pekerja ini juga sangat rendah. Sehingga apa yang terjadi? Pengangguran meningkat. Pengangguran meningkat ini mempengaruhi kepada rumah tangga. Tidak mampu membiayai anak sekolah, tidak mampu hidup dengan normal, ya, membiayai rumah tangga dengan baik, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, kalian, maaf saya katakan kalian ini kepada mahasiswa, ya, adik-adik mahasiswa, anak-anak saya mahasiswa, ini harus melihat dari yang angle yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda. Gitu. Dicari itu lubang opportunity-nya, window opportunity-nya, kesempatannya di mana. Nah, ini yang harus dicari. Saya punya pengalaman tersendiri dalam banyak hal. Ya. Pada waktu tahun 80, itu Presiden Reagan datang ke Bali. Kira-kira Secret Service, staff, dan sebagainya, military, dan sebagainya itu ada 30.000 orang yang datang rombongannya Presiden Reagan pada waktu itu ke Bali. Dan saya salah satu tim protokol dari perwakilan Indonesia. Yang security clearance saya itu level 3 pada waktu itu. Artinya apa? Saya bisa berdampingan dengan Presiden, tapi saya tidak bisa bersentuhan dengan Presiden Reagan. Tapi saya bisa bersalaman dengan Presiden dengan Menteri Luar Negeri George Shultz pada waktu itu. Apa yang terjadi? Saya melihat ini ada 30.000 orang datang. Kenapa tidak ada yang melayani, satu organisasi khusus yang melayani? Tidak mungkin, saya bilang. Ini sebenarnya ini satu industri yang besar. Ini ada penyewaan hotel, ada penyewaan kendaraan, ada makanan, ada segala macam, entertainment, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, karena saya pernah mengecap pendidikan di Amerika, saya mulai komunikasi lagi dengan teman-teman di Amerika. Guys, kalian tahu nggak bahwa saya ini baru kedatangan di hotel saya tempat bekerja ini, kedatangan Presiden Reagan. Nah, sekarang ini saya bilang, Presiden kalian ini bawa 30.000 rombongan. Ada nggak sih organisasi yang untuk menangani kegiatan semacam ini? Ada. Apa namanya? Namanya Professional Congress Organizer. Waduh, itu binatang apa itu? Ya, di mana pendidikannya? Di mana pelatihannya? Gitu. Oh, ada. Itu ada di Harvard, ada di
Amerika ada di Eropa, ada di mana-mana. Nah, akhirnya saya cari tahu. Nah, saya belajarlah di Cornell University tentang ini. Nah, sudah itu, saya mulailah terapkan di hotel tempat saya bekerja. Akhirnya saya bukalah usahanya sendiri. Saya bantu pemerintah pada waktu itu, tahun 87, 88, 89, ya kan, sampai keluar undang-undangnya tahun 90, ya kan, untuk membuat rancangan undang-undangnya. Saya bantu pemerintah, ya, sampai keluar undang-undangnya tahun 90. Ya kan. Nah, itu adalah satu terobosan kerja yang panjang, tapi membuahkan hasil. Tapi diawali dari mana? Dari mimpi, ya kan? Mimpi itu tidak bisa seperti membalikan telapak tangan. Ya, begitu Anda mimpi, besoknya jadi hasil. Nggak mungkin. Harus di follow up, harus ditindaklanjuti, harus diusahakan. Ya kan? Nah, inilah terutama bagi adik-adik mahasiswa, anak-anak mahasiswa, ya, anak-anakku mahasiswa, ya, untuk bisa, ya, berpikir sesuatu yang out of the box, keluar dari box dan teori-teori yang ada, gitu ya. Di sektor UMKM, misalnya, banyak yang bisa dikerjakan. Tapi jangan yang rutin-rutin, buat misalnya buat kerajinan, buat ini, itu buat makanan, itu yang rutin-rutin itu jangan, gitu. Jangan disenggol. Itu udah ada, pekerjaannya sudah ada. Cari yang lain. Nah, berkelompoklah kalian, beraliansilah kalian sesama mahasiswa. 4-5 orang bergabung membuat usaha sendiri, gitu. Ya kan? Nah, gitu. Jadi sekarang ini tuh nggak bisa berpikir, wah, usaha sendiri itu harus punya sendiri. Nggak bisa. Harus beraliansi. Ya, harus beraliansi. Dimulai dari usaha kecil, sudah itu meningkat menengah, ya. Kalau perlu dari mikro, nggak ada masalah. Gitu. Tapi harus berani memulai. Ya. Baru nanti menjadi satu saat menjadi satu korporasi, ya kan? Gitu. Nah, ini yang sering terjadi, ya kan? Ya, saya juga punya pengalaman dengan mahasiswa-mahasiswa yang saya bimbing itu tuh keraguannya tinggi sekali. Pak, nanti kalau gagal gimana? Pak, nanti kalau rugi gimana? Pak, nanti kalau ini bagaimana? Wah, kalau mulainya kita dari negatif, akhirnya pasti negatif. Itu pasti. Justru yang saya inginkan itu adalah berpikir awalnya dari positif. Sehingga akhirnya pasti positif. Begitu juga nanti Anda satu hari memimpin satu perusahaan korporasi, juga begitu. Harus berpikir dari positif. Baik itu di sektor keuangan, di sektor-sektor lain. Seperti pandemik ini. Saya sendiri bukan orang teknologi, tapi saya seorang entrepreneur. Ya. Begitu pandemik ini terjadi, saya panggil semua direksi saya. Saya bilang, menurut kalian ini berapa lama? Ada yang bilang 1 bulan, ada yang bilang 3 bulan, ada yang bilang 6 bulan, ada yang bilang 6 minggu, dan sebagainya. Saya katakan, lupakan itu semua. Anggap ini akan terjadi selamanya. Artinya apa? Ini saya kasih kalian kertas kosong, buat program baru. Tidak bisa lagi kalian gunakan dengan cara-cara yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Tidak bisa.
Tidak bisa. Nah, sekarang perhatikan ekosistem. Ya, ekosistem di bidang keuangan itu seperti apa? Apa yang diperlukan? Yang berkaitan dengan teknologi dan non-teknologi. Ekosistem di bidang transportasi itu seperti apa? Ekosistem di bidang logistik itu seperti apa? Ekosistem di bidang ini seperti apa? Nah, di bagian mana yang kita bisa masuk? Dengan potensi yang kita miliki. Dengan jaringan yang kita miliki. Ini yang paling penting. Gitu. Jadi kalau kita hanya berharap bahwa pandemik ini besok atau lusa akan berakhir, itu udah salah total kita. Kita harus anggap ini akan kita berhadapan dengan pandemik ini, ada atau tidak ada vaksin, akan berhadapan kita selamanya. Nah, inilah cara hidup baru kita. Ya kan? Jadi saya minta kepada adik-adik mahasiswa, ya kan, anak-anakku mahasiswa, gitu ya, jangan terlalu banyak rasa ketakutan, ya, jangan. Modal kalian itu adalah, ya, dengan kalian masuk menjadi siswa di Institut Asia ini, ya, itu adalah kalian sudah mempunyai networking, ada pool of people yang kalian bisa gandeng. Ada teknologinya, ada bisnis praktisnya. Nah, tinggal di reform aja, dibentuk aja mau seperti apa. Itu pool of people. Ada orang yang dia tidak punya pool of people, dia tidak punya networknya. Ya kan? Nah, kalian diuntungkan, kalian masih mahasiswa, punya pool of people, punya teman, punya alumni, punya adik kelas. Gitu. Nah, ini yang kadang-kadang ya kan terlupakan. Ya. Jadi kalau kita selalu berpikir bahwa kita ini harus mengikuti, hanya mengandalkan program pemerintah saja, ya, dengan bagaimana pemerintah membuka lapangan kerja, dengan penyerapannya, ya, dengan penyediaan fasilitas-fasilitasnya dan sebagainya, ya keburu koma kita. Karena ratusan juta orang juga berpikir yang sama, atau puluhan juta orang bersaing dengan Anda. Jadi Anda harus keluar dari situ. Sehingga Anda juga menjadi kelompok yang marginal, yang kecil, yang bisa mandiri. Gitu. Banyak peluangnya. Sekarang pertanyaannya, apakah mau dikerjakan? Apa tidak mau dikerjakan? Apakah hanya menunggu dengan belas kasihan, bantuan, atau ingin menerobos, ya, tembok yang ada saat ini? Terus terang, saya katakan di sini, saya lahir dari keluarga mempunyai, ya. Tapi saya mengawali kantor saya itu dari numpang. Saya supir, saya GM, saya office boy, saya sekretaris, saya segalanya. Dan saya numpang kantornya. Itulah usaha yang saya bangun di awal.
Yang ada di saya apa waktu itu? Keinginan keras dan keberanian. Tapi saya yakin pada waktu itu, dengan network yang saya punya, yang saya miliki teman-teman, ini akan membuka jalan saya satu persatu. Dan ternyata benar. Gitu. Selama kita jujur, kita kerja keras, pasti teman-teman kita juga melihatnya berbeda. Nah, sekarang ini kan banyak kan kita ini mahasiswa kita atau anak-anak kita yang muda-muda baru 4:30 udah setiap sebentar lihat jam. Ya, wah, ini udah sebentar lagi udah harus pulang nih. Wah, sebentar lagi udah 5:50 udah masukin barang-barangnya di tas. Ya, di ranselnya, di ini. Nah, ini yang membuat akhirnya kalian tidak pernah bisa maju. Semua orang yang berhasil itu bukan karena mereka tidak kerja. Justru mereka dua hal mereka yang melakukan. Mereka kerja keras dan kerja cerdas. Tanpa dua hal itu, tidak mungkin mereka menjadi orang. Kalau kita tanyalah, itu sekarang ini, misalnya pemimpin-pemimpin bangsa itu, apa dia tidur 8 jam sehari? Mungkin bersyukur ya kalau bisa tidur 4-5 jam sehari. Tapi di samping dia bekerja keras, dia juga harus bekerja cerdas. Nah, saya melihatnya begini. Ini cara yang cukup ampuh untuk menumbuhkan, ya, menguatkan entrepreneurship, terutama di kalangan milenial itu adalah, ya, itu diawali dengan tadi yang saya katakan, berpikir positif, ya, mempunyai pergaulan yang baik, ya, terbuka, jujur, siap bekerja keras dan bekerja cerdas. Itulah milenial-milenial yang hari ini kita lihat mereka sangat berhasil. Tapi sebaliknya, tanpa adanya itu, ya betul-betul mereka kerja dengan tenaga dalam saja. Artinya, ya angkat koper, gayuh sepeda, angkat barang gitu ya. Jadi dengan betul-betul dengan tenaga dan otot saja gitu. Nah, ini tentunya yang tidak kita harapkan kalian ke depan ya akan seperti itu. Nah, oleh karena itu ya kan Institut Asia ini dengan adanya ya kan jurusan bisnis praktis ini kan artinya bagaimana membawa kalian berpikir out of the box ya supaya pada saat nanti baik kalian masih kuliah maupun nanti setelah kalian betul-betul sudah siap untuk menghadapi hidup ya untuk bisa menjadi anak-anak yang tangguh ya gitu. Nah, jadi saya ini sebenarnya di dalam hal teknologi saya gaptek ya. Tapi saya membangun industri teknologi itu cukup banyak. Saya gaptek. Saya kalau udah teknologi, gemeteran saya. Tapi logikanya, logic sense-nya, ya, sangat saya kuasai. Sehingga
kalau saya dulu itu saya sering ada proyek dengan IPTN, ya itu saya ada tugas-tugas dari USAID, USAID ya dari Amerika, ya saya pegang perwakilan perusahaan Amerika di Indonesia, perusahaan teknologi, gitu. Ya mereka pikir saya orang teknologi gitu, karena logic sense-nya saya kuasai, tapi jangan suruh saya operate, saya bukan operatornya, nah, gitu. Tapi saya bisa memberikan arahan kepada operator apa yang harus dibuat, bagaimana ekosistemnya, saya bisa berikan arahan itu. Tapi jangan saya disuruh buat coding-codingnya, suruh buat programnya. Nggak bisa saya, gemeteran saya, gitu. Ya. Tapi saya bangun banyak. Sekarang yang baru selesai saya bangun itu adalah salah satunya equity crowdfunding syariah yang pertama di Indonesia. Kenapa saya bangun equity crowdfunding syariah? Ya kan? Yang saya bangun ini. Karena saya tahu sekarang ini trennya ke syariah dan usahawan syariah ini mulainya dari small medium enterprise. Small medium enterprise permasalahannya adalah keuangan. Nah, kita membuatkan platform, ya, equity crowdfunding ini kita buatkan platformnya ya untuk mencarikan dana bagi pengusaha-pengusaha syariah yang small medium tadi. Ya. Nah, kita sebagai platformnya yang mencarikan dana untuk mereka. Gitu. Dengan syariah murni. Ya kan? Saya juga katakan sama tim saya, ini kita mau buat syariah atau syariah-syariahan. Kalau syariah-syariahan, kita jangan buat syariah namanya. Tapi kalau kita mau buat syariah, betul-betul syariah. Jangan separuh-separuh. Nah, akhirnya kita sepakati bahwa kita 100% syariah. Oke. Oleh karena itu, kita berani mengklaim bahwa kita equity crowdfunding syariah yang pertama di Indonesia. Ya, kita sudah ISO 27001, ya, kita udah lengkapin semua, kita punya persyaratan. Saya juga ada platform yang namanya Bahaso. Ya, yang tadi namanya Isirka. Ya, nah, satu lagi Bahaso. Itu platform untuk belajar bahasa Inggris jarak jauh. Ya. Nah, itu sertifikasinya, bukan sertifikasi, sertifikatnya yang mengeluarkan Universitas Indonesia menggunakan platform kita. Itu mahasiswanya atau bukan mahasiswa lah, yang sudah menggunakan platform kita itu lebih dari 400.000, ya, gitu. Dan ada beberapa lainnya yang kita sedang kembangkan maupun yang sudah berjalan. Ya, nah jadi walaupun saya sendiri, saya katakan tadi, saya ini hanya seorang entrepreneur, saya ini seorang dreamer, saya ini bukan seorang, dan saya eksekutor, tapi saya bukan seorang pelaku, gitu. Artinya pelaku itu bukan orang yang bisa melakukan programming, ya, bukan. Saya tidak ngerti programming, coding, saya tidak ngerti, semua itu saya nggak ngerti, itu bukan ranah saya itu. Tapi bagaimana membuat satu ekosistem, ya, di dalam teknologi, bagaimana dan lain-lainnya, logic sense-nya, itu saya kuasai. Nah, ini sebenarnya yang diperlukan. Ya, saya selalu ingat pesan orang tua saya. Ya, bapak saya selalu mengatakan, think and do through others. Berpikir dan melaksanakan melalui orang lain. Jadi nggak usah harus kita, nggak apa-apa. Berpikir juga nggak semuanya harus dari kita. Mengerjakan nggak semuanya harus dari kita. Tapi bagaimana pemikiran
banyak pihak dan pemikiran kita itu kita olah yang kita bisa terjemahkan sehingga orang lain bisa mengerjakan yang untuk membuahkan hasil yang maksimum. Jadi artinya itu yang namanya mencontek positif, ya kan? Karena nggak ada sesuatu tuh yang orang itu tidak mencontek, ya kan? Pasti ada yang sifatnya mencontek atau meniru, tapi meniru itu tidak selalu negatif, ya. Mercy meniru BMW, BMW meniru Cadillac, Cadillac meniru ini, itu tidak negatif, ya kan? Gitu. Meniru itu artinya bagaimana melakukan improvisasi dari yang kurang menjadi yang lebih baik. Ya. Dari pikiran-pikiran yang belum menjadi bentuk, kita gather, kita bentuk menjadi satu bentuk, ya kan? Kita kumpulkan, kita olah, akhirnya menjadi satu bentuk. Nah, jadi hal-hal semacam inilah yang perlu ya kalian mahasiswa berani lakukan. Ini yang saya ingin share. Nanti teori-teorinya ininya nanti saya kirim lah ya makalahnya. Saya lebih ingin cerita soal sharing ini mengenai what I have been done ya in the past gitu ya. Saya bukan orang yang pinter, saya bukan orang yang ini, tapi saya orang yang hobi bekerja dan hobi mencetuskan sesuatu yang nggak ada menjadi ada. Ya, saya juga pernah berpengalaman ya membeli ya bola ya, junior AC Milan junior ya, klub bola Italia AC Milan ya, AC Milan ya kalau bahasa Indonesia AC Milan junior itu saya pernah beli itu franchise-nya untuk Indonesia ya. Saya ngerti bola juga enggak, bisa main bola juga enggak. Cuman karena trennya waktu itu saya pikir masa sih orang Indonesia nih nggak bisa jadi juara bola gitu. Penasaran saya. Cuman saya kan nggak mungkin jadi ketua PSSI gitu kan. Jadi saya belilah satu klub bola Itali gitu, franchise-nya. Saya coba, saya experimenting gitu. Ya. 3 tahun saya pegang, ya. 3 tahun saya pegang dengan selama 3 tahun itu saya bentuk tiga klub, bukan 3 klub, tapi 3 apa namanya ya, 3 pemain, 3 tim pemain, ya 3 tim pemain. Jadi setiap tahun tuh ganti tim pemainnya ganti, ya ada 18 orang, ya 18 orang. Saya ingin mencoba bisa nggak Indonesia menjadi juara dunia, ya bisa nggak Indonesia menjadi juara dunia? Alhamdulillah 3 tahun saya pegang, 3 tahun menjadi juara dunia. Gitu. Ya. 3 tahun saya pegang, 3 tahun menjadi juara dunia. Apa karena saya hebat? Bukan. Tapi saya menerapkan sistem yang saya lakukan bersama-sama dengan yang lain, ya kan, untuk mencetak anak-anak yang bisa menjadi juara-juara dunia. Ya kan? Nah, pada saat kita pertama kali juara dunia ya di Milan, ya, tuan rumah AC Milan akademinya sendiri kalah sama orang Indonesia di musim dingin Oktober yang hujan badai
yang begitu keluar bus saja udah gemeteran, badannya kecil-kecil, gitu ya, dibandingkan orang-orang Milan, ya, orang-orang yang negara-negara lain, gitu, 36 negara. Saya telepon Andi Malarangeng waktu itu Menpora. Saya bilang, Pak Menteri, saya bilang, ini Indonesia baru saja memenangkan AC Milan Junior melawan 36 negara, ya, yang saya pimpin di Milan, sebagai juara dunia. Dari 5 piala, kita memenangkan 3 piala. Ya, selain juara dunia, kita juga the best player, the best captain, ya, dan juara dunia. Saya minta anak-anak ini dipertemukan dengan Presiden SBY. Nanti pada tanggal sekian kita sampai di tanah air, tolong langsung dipertemukan dengan Presiden. Apa yang disampaikan oleh beliau? Dia bilang, Pak Iqbal, pada tanggal sekian itu Presiden itu ada rapat koordinasi, rakor yang tidak mungkin ditunda, karena itu adalah rakor penting. Jadi tidak mungkin ditunda. Saya katakan begini, Andi, saya agak keras langsung. Coba dengar saya baik-baik. Anda sampaikan kepada Presiden, seumur hidup saya belum pernah mendengar Indonesia juara dunia sepak bola. Mau itu bayi, anak-anak, atau dewasa, atau kakek-kakek. Yang saya akan bawa pulang ini adalah ambasador yang menaikkan bendera merah putih dengan menggaungkan Indonesia Raya di Milan. Kalau Presiden tidak mau menerima, saya akan buat press conference sampai setiba saya di tanah air. Saya tutup telepon langsung. Jam 3 pagi dia telepon saya. Pak Iqbal, saya diperintahkan Presiden dengan Ketua PSSI menjemput rombongan di airport. Langsung membawa Pak Iqbal dan rombongan ke istana dan akan ditunggu oleh Presiden dan Ibu Negara dan Menteri Kabinet lainnya. Ya, nah itu satu kebanggaan tersendiri. Ya, saya katakan di sambutan saya waktu itu, Bapak Presiden, sebenarnya bukan Indonesia tidak mungkin untuk menjadi juara dunia. Ini yang saya bawa ini juara dunia, melawan 36 negara, yang mereka umumnya belum pernah keluar negeri, yang belum pernah mengalami musim dingin. Tapi di musim dingin pun mereka bisa memenangi. Nah, apa kesalahannya di PSSI? Karena di sini ada ketua PSSI, saya bilang, nah itu mungkin perlu dikaji ulang. Ya, nah itulah yang saya katakan tadi, ya kan? Semuanya kita harus berani dari mimpi-mimpi itu. Tapi kita harus berani coba, membuktikan bahwa mimpi kita itu bisa diwujudkan nggak. Ada juga yang gagal-gagal, bukan semuanya terjadi, gitu. Ya. Tapi nggak apa-apa. Yang gagal kita anggap sebagai pelajaran, yang berhasil kita anggap sebagai keberhasilan. Nah, semuanya itu kita harus berani coba. Ya. Selama itu yang kita sebut dengan, kalau bahasa keuangannya, calculated risk. Ya kan? Jadi resiko yang sudah kita kalkulasikan lebih awal. Ya kan? Tidak membuat kerusakan kepada mental kita, kepada keuangan perusahaan kita, kepada itu. Nah, itulah ya. Jadi ini mungkin yang penting buat adik-adik, anak-anakku, ya kan, ya, harus berbuat gitu. Tanpa yang parah itu kalau Anda tidak pernah mencoba, maka selama Anda tidak pernah mencoba, Anda tidak pernah tahu Anda akan berhasil atau tidak berhasil. Ya, jadi coba, dan coba. Sehingga Anda tahu
berhasil, tidak berhasil, atau berhasil. Tanpa itu bagaimana Anda tahu? Hanya ibaratnya begini, coba ya Anda pegang gelas, ya, Anda pegang gelas diisi air, ya, itu kan ringan ya. Anda dirikan tangan Anda ya straight ya, lurus gitu ya, di depan Anda gitu ya, lurus gitu ya, isi air, kan ringan ya. Nah, isi air ini kan ringan. Ini kalau bukan ini persoalannya. Ini 1 detik pertama ringan, 5 menit, 10 menit, 1 jam. Coba kalau sampai sore Anda pegang seperti ini. Ini menjadi berat ini, gitu rasanya. Karena apa? Karena tangan Anda udah kram itu, udah enam semua, udah apa namanya, udah kejang semua. Gitu. Itu menjadi rasa berat. Jadi jangan semuanya itu ditakutkan terlalu berlarut-larut gitu. Ya. Apalagi sekarang ini dengan media sosial yang begitu ini, wah ada ini, ada ini, ada ini, ya. Sebagian karena Anda ini juga kuliah, ya, sebagian boleh dianalisis, ya, sebagian boleh dibuang, ya, jangan langsung diterima saja. Gitu. Dan sebagian juga, ya kan, tentunya tidak perlu dihiraukan. Ya. Untuk menjadi seorang visioner, ya, itu banyak yang mengatakan bahwa visioner itu harus bawaan lahir. Saya kira enggak juga. Semuanya itu bisa dilatih. Ya. Vision itu bisa dilatih. Tapi sekarang ini ada keberanian, ada kemauan untuk melatih vision kita atau tidak. Kalau tidak ada, ya tentunya tidak mungkin. Ya, bisa kita lihat bahwa kita mampu atau tidak mampu mengatasinya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa teori-teori yang kita baca hari ini itu adalah sejarah. Yang kita akan hadapi besok itu adalah sesuatu yang baru. Ya. Oleh karena itu kita harus berani mengambil langkah-langkah besar. Tanpa itu kita tidak akan maju. Kita tidak akan maju. Nah, saya berharap ya, saya tuh pikir jangan misalnya Anda sekarang ini kuliah semester 1, semester 3, jangan harus tunggu tamat. Mulai aja dari semester 1, mulai aja. Bisnis sekecil-kecil apapun, dicoba aja. Semester 2, semester 3, dan seterusnya. Gitu. Ya kan? Sehingga di situ justru Anda bisa melihat dan bisa ini kan, oh bisnis ini saya cocok, bisnis ini saya kurang cocok, bisnis ini saya berhasil, bisnis ini saya gagal, bisnis ini saya sangat berhasil, bisnis ini saya so and so. Gitu kan? Dan mumpung Anda masih di kampus, itu banyak teman kan, bisa diajak kerjasama. Yang satu mungkin bisa jadi influencer, yang satu mungkin bisa bantu pendanaan, yang satu mungkin bisa membantu pemikiran, yang satu mungkin bisa bantu lain-lain gitu ya. Nah jadi berkolaborasilah gitu. Ya, kolaborasi.
eranya ke depan itu adalah kolaborasi, karena itu dengan kolaborasi itu juga membagi resikonya. Ya. Jadi Anda juga tidak mempunyai resiko yang harus ditanggung sendiri, tapi juga resiko itu berbagi dengan yang lain. Jadi nggak ada masalah, nggak usah serakah. Itu yang zaman-zaman dulu tuh yang serakah. Pengennya 100% pemilik, 29%. Nggak ada, sekarang itu nggak ada. Kolaborasi, yang penting semuanya untung. Anda punya 100% dari nilai aset 10 juta, apa artinya dibandingkan Anda punya 1% dari aset 1 triliun. Gitu. Ya, jadi itu ya kolaborasi. Nggak usah dipikirin persennya. Jangan ego. Biasanya kita tuh kalau buka usaha itu, pada saat belum ada uangnya, semuanya akrab. Begitu udah ada uangnya, semuanya maunya kuasai. Ya. Muncul itu sifat serakah. Ya, nanti yang ini pacarnya bilang, wah lu mau aja ditipu si Anu, wah lu mau aja ditipu si Anu. Lu tuh ditipu dia tuh dia beli sepeda baru tuh dari situ tuh, pasti dia nyatut tuh, pasti dia ini, udah mulai pecah belah. Nah, itu yang harus hati-hati. Ya. Nah, oleh karena itu semua itu dari awal tuh harus transparan, harus jujur, ya. Jadi perusahaan itu bisa kuat dan bisa langgeng dan bisa maju gitu. Nah, ini yang sering terjadi di Indonesia itu atau di belahan dunia mana saja lah gitu ya. Ya karena saya pernah ikut dalam satu konsorsium di 42 negara gitu ya. Itu jadi saya punya teman macam-macam ya. Ada yang Arab, ada yang Cina, ada yang Itali, ada yang ini macam-macam lah ya, kewarganegaraannya, suku bangsanya ya, juga budaya agamanya. Nah, tapi ya kita karena semuanya kita letakkan dengan etiket baik di meja itu dengan transparan, ya puluhan tahun itu atau belasan tahun itu nggak ada masalah gitu, ya kan. Nah, justru yang kadang-kadang ini kan yang di dalam ini nih yang suka ribut-ribut ini ya kan karena hasutan kiri kanan itu gitu ya. Nah, ini yang makanya dibangunlah satu dari mulainya trust, kepercayaan. Nah, kalau kepercayaan ini bisa kalian bangun di kelompok usahanya, ya kan? Nah, dengan demikian ini mudah ya untuk mengembangkan ke depan. Kalau trust ini nggak ada, nggak usah berusaha. Ya, nggak usah. Kalau nggak nanti Anda nggak bisa tidur. Oh, si Anu bohongin saya nih ya kali ya. Si Anu bohongin saya kali ya. Si Anu bohongin saya. Tiap malam nggak bisa tidur nanti. Ya, gitu. Jadi nggak usah. Tapi kalau udah ada trust-nya, ada saling percayanya, silakan. Ya. Dan seperti saya katakan tadi, biasanya menjelang dapat bisnis, itu belum ada keributan. Tapi begitu udah ada bisnis, udah ada uangnya, itu mulai tuh. Ya kan? Oh, jangan-jangan tadi siang dia makan di restoran enak-enak tuh pakai duit perusahaan tuh. Oh, jangan-jangan hasil itu tuh, hasil catutan tuh, hasil ini tuh. Itu hal-hal yang seperti itu harus dibuang jauh-jauh kalau kita bermitra. Ya, harus dibuang jauh-jauh kalau kita bermitra. Jadi kalau saya selalu mengatakan kepada tim saya, ya uang dan angka itu nggak pernah berbohong. Makanya kita semua terbuka aja. Tuh, ya. Jadi kalau kita terbuka,
ya itu pasti kita enak kok, tidurnya enak, ya hasilnya juga Rp1 yang kita makan juga enak gitu ya. Dan kalau kita bawa ke rumah juga enak. Jadi nggak ini gitu. Nah, mungkin saya stop dulu di sini, kita Q&A dulu ya kan. Nanti kita sambung lagi gitu ya. Gitu Pak Sanu ya. Oke, terima kasih Pak Iqbal. Luar biasa sekali motivasinya, wawasannya terhadap adik-adik mahasiswa semuanya, Pak Iqbal. Oke, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman mahasiswa semuanya, Pak Iqbal. Ya. Sebelum saya bacakan pertanyaan-pertanyaannya, Pak Iqbal, jadi di Asia itu, di Institut Asia itu salah satu pembeda dengan kampus-kampus di Malang khususnya, itu karena adanya bisnis praktis ini tadi, Pak Iqbal. Jadi di bisnis praktis ini mahasiswa diajari 3 semester, Pak Iqbal. Jadi semester 1 itu mahasiswa dapat mata kuliah digital marketing. Ya, kemarin sudah kami datangkan beberapa praktisinya di bidangnya, ya mulai dari bagaimana mengelola Facebook Ads, Google Trend, YouTube dan sebagainya, ya kan. Kemudian di hari ini kita datangkan pakarnya untuk entrepreneurnya. Jadi biar klop ya. Jadi teknisnya oke, tinggal bagaimana menyuntik nanti Pak Iqbal agar mahasiswa itu mulai berani bangkit untuk menjadi entrepreneur muda, ya kan. Nah, seperti itu. Terus kemudian nanti mahasiswa ini di semester 2 setelah dapat digital marketing, di semester 2-nya dia dapat mata kuliah selling, Pak Iqbal. Jadi dia langsung praktek selling nantinya dari rencana bisnis plan-nya itu tadi. Ya, itu nanti kita akan menggandeng beberapa vendor yang akan menjadi klien dari mahasiswa ya, sebagai ajang prakteknya. Nah, itu. Nah, di semester 3-nya itu sebagai goal-nya itu bagaimana teman-teman mahasiswa tadi diajak berpikir secara profesional ya dalam mengelola bisnisnya. Nah, semoga dengan semester 3 ini baru semester 3 harapan kami di Asia mahasiswa sudah bisa berani mencari ceperan sendiri gitu Pak Iqbal. Targetnya seperti itu. Nah, itu gambarannya Pak Iqbal. Dan di sini di Institut Asia itu ada 5 jurusan Pak Iqbal. Jadi ada jurusan manajemen, ada akuntansi, kemudian ada teknik informatika, ada sistem komputer, dan ada DKP. Dan ini semua dileburkan, dikolaborasi menjadi satu gitu. Jadi misalnya kalau yang manajemen tidak bisa mendesain, dia bisa kolaborasi dengan teman-teman DKP. Yang bisa coding bisa kolaborasi dengan teman-teman TI dan sebagainya seperti itu. Nah, itu targetnya seperti itu. Nah, itu gambarannya saja di kampus kami. Nah, ini pertanyaan pertama ini dari Mas Dimas Pak Iqbal. Nah, ini pertanyaan sangat luar biasa sekali dan ini kadang-kala juga menjadi hantu di pikiran mahasiswa-mahasiswa semua yang baru akan merintis bisnis. Nah, ini apakah kalau sebagai seorang entrepreneur itu harus selalu berpikir idealis? Nah, ini mau dikasih pencerahan gitu. Kalau enggak gimana, kalau idealis harus bagaimana? Mungkin seperti itu. Oke, itu dulu Pak Iqbal. Ya, baik. Ini kepada Dimas ya, juga mungkin anak-anakku yang lain ya. Kita definisikan dulu idealis. Ya kan? Apa yang kita mengerti dengan definisi dari idealis. Artinya idealis itu apa nih di sini yang dimaksud? Jujur, ya kan? Taat, bekerja serius, ya kan? Atau apa yang dimaksud di sini? Tapi begini intinya, ya. Kita kalau bekerja itu ya, sebagai entrepreneur, kita itu harus berani berpikir menembus ya, awan. Saya selalu bilang kepada karyawan saya di kantor atau tim saya di kantor, Pak, limit saya berapa, Pak? Seberapa jauh, Pak? Sky is your limit. Jadi nggak ada limit.
Nanti kalau saya salah gimana Pak? Ya, kalau memang kamu salah, kamu lihat salahnya di mana, ya kan? Nanti diperbaikin bagian yang salah-salah. Jangan sampai hancur, kan begitu. Nah artinya gini, seseorang itu kalau dia itu idealis, ya, dia ini sebaiknya jangan berpikir untuk menjadi entrepreneur, mungkin lebih cocok menjadi karyawan. Ya. Karena seorang entrepreneur itu dia harus berpikir yang sifatnya ledakan. Ledakan. Ledakan itu yang memang nggak terpikir oleh orang awalnya sudah itu, wah luar biasa itu. Nah, gitu ya. Wow, kok kepikiran. Coba bayangkan, nih saya giring kamu Dimas ke Gojek lah. Gojek itu dia nggak punya motor, dia nggak punya supir, dia punya software, tapi sekarang dia punya kekayaan triliun. Apa kamu pikir seorang CEO atau founder dari Gojek idealis? Ya pasti tidak. Kok orang nggak punya motor? Ya perusahaan nggak punya motor, satu biji pun nggak punya driver, satu orang pun. Ya kan? Kok bisa menggerakkan jutaan motor dan orang dan bisa kaya? Handphonenya juga handphonenya driver, bukan dia bagi-bagikan handphone. Kok bisa kaya? Nah, nggak mungkin orang seperti itu idealis. Gitu kan. Orang itu pasti dia berpikirnya itu ledakan. Ya. Nadim itu cara berpikirnya ledakan. Nah, itulah seorang entrepreneur. Sekarang ini dengan Universitas Merdeka misalnya. Itu sesuatu ledakan baru ya, yang membuat mahasiswa itu tidak jenuh. Ya, harus di kampus yang sama aja sekian semester. Jadi bisa experimenting. Oh, saya mau ambil kelas ini di ITB Saya mau ambil kelas ini di IPB. Kebetulan ada kakak saya di Bogor. Saya mau ambil kelas ini di ITS, ada saudara saya di Surabaya. Ya kan? Dan itu membuka network baru. Dan itu sebenarnya 17 tahun lalu udah saya kerjakan bersama Politeknik Negeri Jakarta. Makanya saya katakan Nadim, Pak Menteri, you masih celana pendek, saya udah kerjakan program ini. Akhirnya saya diundanglah waktu ada pertemuan Zoom dengan Rektor ITB, ITS sama Gama, ya, UI, ya kan, sama SMU Singapura, Menteri Luar Negeri Singapura, ya kan. Nah, saya diundang sebagai observer. Gitu. Jadi sesuatu yang memang harus ada terobosan, gitu, ya kan. Jadi nggak bisa kita as it is as usual, gitu. Jadi seperti ini aja lah, udah cukup. Gitu. Kan? Nggak bisa, itu bukan typical entrepreneur. Ya.
Itu Dimas ya. Saya kira ini kamu ngetes saya kali ya, tapi nggak apa-apa. Jadi kamu sendiri nanti harus menjadi entrepreneur yang sejati ya. Nanti kalau ada apa-apa nanti bisa terus komunikasi ke saya. Oke Pak Iqbal, jadi intinya kan mungkin kan selama ini cara berpikir mahasiswa itu kan kebanyakan masih hampir 90% kan idealis ya Pak Iqbal. Ya, idealis. Jadi mungkin harus belajar untuk mengikis idealis tadi kan gitu kan. Betul. Kan masih jiwa muda kan seperti itu. Nah, tapi semoga dengan wacana atau gambaran-gambaran tadi Mas Dimas bisa mulai mengurangi tingkat idealis tadi untuk bisa menerima pemikiran-pemikiran orang lain kan seperti itu. Betulnya. Oke. Pertanyaan kedua Pak Iqbal, ini juga pertanyaan sangat menarik dan sering terjadi juga bagi para pebisnis muda sebenarnya kan gini. Nah ini dari Mas Rendra, nah ini sharing ini kali ini bagaimana solusinya sebenarnya sharing. Jadi Mas Rendra ini sudah berbisnis partner dengan teman-temannya. Tapi seiring waktu berjalan selalu ada keraguan di pikirannya Mas Rendra ini tadi. Biarpun itu sudah didampingi dengan berpikiran positifnya. Nah, tapi ternyata ini masih menghantui keraguan-keraguan tadi. Nah, dia pertanyaannya bagaimana cara menghilangi keraguan tadi dan kira-kira kalau tetap berjalan dampaknya terhadap bisnisnya ke depannya gimana? Ini mungkin sharing pengalaman, mungkin Pak Iqbal pernah mengalaminya. Oke, terima kasih Pak Iqbal. Ya, itu tadi sebenarnya saya sudah senggol tadi. Ya kan, saya sudah sampaikan di awal tadi, ya kan, bahwa sering terjadi, ya kan, sudah berjalan, ya, mulai ada rumors, ya, sudah itu muncul keraguan, wah ini kayaknya nggak jujur nih, wah ini kayaknya seperti ini kayaknya seperti ini. Jadi gini Reta, ya, tanpa ada bukti-bukti yang kuat, ya, jalankan saja bisnisnya dan fokus. Ya. Kalau kamu selalu berpikir ragu, maka kamu tidak akan pernah berhasil di dalam bisnis. Bisnis itu banyak sekali cobaannya. Yang sering terjadi adalah goyangan keraguan. Entah dari sebelah, tetangga, entah dari mana, muncul pemikiran, ini, itu, dan sebagainya, sehingga ada keraguan. Tapi sekarang nyatanya ada tidak buktinya. Ya. Jadi jangan sampai bisnis kalian lagi bagus-bagusnya, ya, ada pihak-pihak tertentu yang merasa ya, tidak suka dengan keberhasilan, ya, dia pecah belah kalian itu dengan cara-cara seperti itu. Ya. Dan itu terjadi juga terhadap saya, gitu. Ya, sering. Saya dapat telepon gelap, saya dapat ini, dapat itu, informasi. Kadang ada juga orang yang datang bilang, Pak, Bapak tahu nggak si Anu tuh begini-begini loh Pak, anak buah Bapak itu begini, Bugono begini. Gini. Buat saya itu ya saya anggap angin lalu aja sampai saya mendapatkan bukti. Gitu. Ya kan? Karena saya juga tidak mau main di lubung rumors gitu. Ya, kecuali Rendra, Anda sudah mendapatkan satu fakta bahwa ada hal-hal yang tidak selaras dilakukan berulang-ulang setelah dilakukan peneguran misalnya. Ya, kadang-kadang orang kan itu bisa saja berbuat salah. Tapi sudah pernah diingatkan nggak? Sudah pernah diberitahu belum? Gitu, ya kan? Nah, jadi oleh karena itu ya coba diinikan betul, jangan sampai bisnis Anda sedang lagi baik-baiknya, ada pihak-pihak tertentu atau pesaing atau siapapun lah itu ya yang menyampaikan info-info yang salah
sehingga akhirnya bubaran bisnisnya. Kan sayang. Mungkin Anda udah jalin 2 tahun, udah 3 tahun. Ya. Membangun satu usaha itu nggak mudah. Gitu. Ya, sayang menurut saya. Jadi juga tidak terlalu cepat kita percaya, kecuali kita punya fakta-fakta. Dan kalau ada pun kita dapat fakta-fakta, kita klarifikasikan dulu. Apalagi kepada teman, kan enak. Ini kenapa begini? Wah, saya salah nih. Ganti. Kalau itu ada yang sifatnya material, ya kan, keuangan, ganti. Gitu. Nah, lain kali jangan terulang ya. Hal-hal semacam itu, keterbukaan itu penting. Gitu. Supaya usaha kita maju. Karena nobody perfect. Nggak ada orang yang sempurna, nggak ada. Tidak saya, tidak juga kamu, dan tidak juga yang lain. Gitu, Renta. Ya, itu pesan saya kepada kamu. Oke, terima kasih Pak Iqbal. Jadi yang modal utamanya jalin dulu kepercayaan Pak Iqbal ya. Betul. Oke, kesamarkannya tadi ya. Oke. Iya. Oke, yang ketiga ini Pak Iqbal, ini juga saling berkaitan sebenarnya pertanyaannya tadi ya. Jadi pertanyaan ketiga ini di dalam bisnis berpartner itu kadang-kala kan pasti ada perselisihan. Ada selisih itu pasti ada gap itu pasti. Nah ini pertanyaannya dari Mas Juni ini selain ada gap, kemudian juga mungkin pada saat bisnis mungkin Pak Iqbal juga pernah merasakan ada titik jenuh di dalam bisnisnya tersebut. Nah, bagaimana cara menyikapinya seperti itu Pak Iqbal? Ini menjadi agar mahasiswa sudah punya modal nantinya seperti Pak Iqbal. Oke, terima kasih Pak Iqbal. Baik. Dari Mas Junio. Ya. Jadi begini, kita kadang-kadang memang ada saat-saatnya titik jenuh ya. Tapi pada saat kita titik jenuh itu bukan artinya kita bunuh bisnis kita. Ya kalau perlu kita alih perhatiankan aja dulu sementara. Gitu ya. Jadi ya katakanlah kalau ini kita perlu break gitu ya, kita perlu istirahat, kita perlu cuti, kita cuti dulu lah gitu. Tapi jangan bisnisnya dibunuh, gitu, ya kan? Karena setiap bisnis itu bisnis itu seperti apa namanya? Seperti human being ya, seperti manusia itu harus betul-betul dijaga, dipelihara, diperhatikan, dikasih sayangi, ya, sehingga dia bisa berkembang, gitu, ya kan? Kadang-kadang kita jaga anak juga capek, ada jenuhnya gitu kan? Udahlah, saya pergi dulu ngerokok ke depan gitu, ya kan? Atau saya pergi dulu deh ke rumah teman tetangga gitu. Tapi tidak meninggalkan bisnisnya, Pak. Iya, tapi jangan meninggalkan bisnisnya. Gitu. Ya kan? Nah, jadi ada saat-saat kejenuhan itu, ya kan? Nah, tapi jangan ditinggalkan. Karena membangun satu usaha itu memerlukan apa namanya? Fokus ya, memerlukan effort, ya, tenaga yang sangat luar biasa, perhatian yang sangat luar biasa. Seperti halnya kita mengurus adik kita mengurus anak kita gitu ya. Yang memerlukan perhatian yang luar biasa gitu. Nggak bisa kita berbisnis itu sambil lalu itu nggak bisa. Ya, apalagi tentunya kalau kalian ini kan bisnisnya masih bisnis pemula ya. Bukannya udah pegang 20 unit usaha bisnis gitu ya kan. Nah, jadi belum ada CEO-nya kan gitu. Belum ada profesionalnya gitu di usahanya gitu kan. Nah, lain halnya kalau udah nanti menjadi korporasi ya kan, udah ada CEO-nya, itu lain lagi cara pengelolanya kan gitu. Tapi kalau yang di awal gitu nggak bisa, harus fokus gitu. Ya, harus fokus. Nah, itu yang kadang-kala memang ya kita sama teman kadang-kala udah jenuh gitu ya, udah capek ini. Ya jangan bisnisnya dibunuh gitu. Gue istirahat dulu ya 2 hari ya.
gue isi dulu ya, gitu kan. Dicas dulu berarti. Iya, gitu ya. Jadi jangan bisnisnya dibunuh ya. Nah ini yang sering terjadi gitu karena emosional, karena ini ya. Nah akhirnya apa? Yang udah dibangun 2 tahun atau 1 tahun, itu akhirnya mulai lagi dari nol lagi. Ya, nah, mulai lagi nanti dari nol lagi, mulai lagi dari nol lagi. Ya akhirnya selalu menjadi failure. Janganlah pernah kalian menjadi orang yang gagal dalam hidup. Gitu. Itu pesan saya. Jangan pernah menjadi orang yang gagal dalam hidup. Bahwa belum tercapai cita-cita itu hal yang wajar. Itu adalah cita-cita yang tertunda, bukan kegagalan. Anda target 3 tahun, tahu-tahunya 3 tahun belum berhasil, itu masih tertunda namanya keberhasilannya. Bukan gagal. Gitu. Jadi berpikirnya harus selalu positif. Nah, itu yang saya maksud ya. Oke, terima kasih Pak Iqbal. Oke, itu Mas Junior ya. Jadi selalu bangkit, bangkit, dan bangkit. Oke, pertanyaan berikut ini sudah disinggung sedikit tadi oleh Pak Iqbal. Sebenarnya dari Mbak Maria dan Mas Yuda ini akan saya gabung karena pertanyaan hampir-hampir mirip, ya kan? Nah, tadi sudah disinggung juga sedikit jawabannya. Jadi biarpun bisnis 3 tahun gagal, itu bukan kegagalan, tapi hanya tertunda saja, kan seperti itu. Nah, ini pertanyaan dari Mbak Maria dan Mas Yuda ini adalah bagaimana kalau kita mengalami kegagalan? Apakah kita menyerah? Terus kalau tidak menyerah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, ini saya gabung dengan pertanyaan Mas Yuda, Pak Iqbal. Kira-kira kalau kita sudah gagal kan butuh suatu ide, ya kan? Bisnis plan yang baru lah. Bagaimana sebenarnya untuk mengeluarkan atau mendapatkan ide-ide yang masih fresh, yang masih bisa diterima market? Nah, itu mungkin bisa Pak Iqbal bisa sharing ke teman-teman adik-adik mahasiswa supaya berani mendapatkan ide-ide yang fresh tadi dalam membangun bisnisnya. Terima kasih Pak Iqbal. Ya, terima kasih. Jadi gini, Maria, Yuda, ya. Kalau kita mau keluar rumah, ya, jangan kita berpikir nanti kalau saya ketabrak sepeda. Artinya kalau kita mau berusaha, jangan kita berpikir bagaimana nanti kalau saya gagal. Gitu. Ya, selalu berpikir positif. Karena kalau Anda berpikir mau keluar rumah, bagaimana nanti kalau saya ketabrak sepeda, Anda nggak pernah keluar rumah nanti. Ya kan? Nah, jadi karena Anda takut ketabrak sepeda nanti kan? Gitu. Nah, begitu juga dalam bisnis. Ya, kalau Anda takut gagal. Tapi, ya kan, kegagalan itu macam-macam bentuknya. Ada yang namanya kegagalan total, uncalculated damage, kegagalan yang tidak diperhitungkan. Ya kan? Ada kegagalan itu yang calculated, yang sudah diperkirakan bahwa kalau saya gagal, ini kegagalan saya kerugiannya hanya 5%, 10%. Gitu. Ya, itu calculated. Ya. Ada yang uncalculated itu yang juga pandemik ini lah misalnya. Ini kan yang uncalculated. Siapa yang menyangka tiba-tiba ya kan saya di Hong Kong tanda tangan kontrak untuk buka kantor di Hong Kong mulai April, tiba-tiba Maret pandemik seluruh dunia. Ya, siapa yang menyangka? Di bulan Februari saya tanda tangan kontrak. Sewa kantor, karyawan, dan sebagainya. Ya, di Maret kejadian itu. Ya, nah, itu yang namanya uncalculated. Gagal akhirnya kantor di sana. Ya kan? Ada damage.
Tapi damage itu bagaimana meminimize damage-nya, bagaimana meminimize kerugiannya, ya kan? Itu kan bisa kita negosiasikan. Oke, karena ini adalah masalah yang tidak sama-sama kita prediksikan, maka kita minta keringanan 1, 2, 3, 4. Semuanya itu bisa dibicarakan. Semuanya itu bisa dinegosiasikan. Ya. Tapi yang paling utama adalah dicoba dulu. Coba. Kerjakan. Nanti dengan Anda mengerjakannya, Anda akan dapat way out. Anda akan dapat. Seperti tadi pertanyaan Yuda, Anda akan dapat nanti. Wah, saya udah buntu. Sekarang Anda berpikir buntu. Nanti pada saat Anda benar-benar buntu, Anda pasti dapat way out-nya. Oh iya, sekarang ini di bisnis goreng-gorengan, ya kan, udah nggak laku lagi karena bla 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 bla. Tapi saya punya penggorengan, saya punya orang masak, saya punya ini, saya punya ini. Nah, mungkin ini akan saya rubah menjadi bisnisnya gado-gado. Nanti akan muncul sendiri opsi-opsi itu. Tapi jangan dipikirkan hari ini. Kalau dipikirkan hari ini seolah-olah udah deadlock. Seolah-olah udah buntu. Ya kan? Jangan dipikirkan hari ini. Dikerjakan dulu. Kerjakan. Gitu. Ya kan? Anda pernah terpikir nggak? Dulu waktu Anda baru lahir, hari ini sekarang udah bisa berpikir, udah bisa nyetir mobil, nyetir motor, dan sebagainya. Nggak pernah kan terpikir? Itu kan semuanya banyak proses. Gitu. Dikerjakan dulu banyak proses. Nah, jadi kalau Anda ini ketinggian ilmunya, ya ilmu takutnya, ya susah. Nggak keluar rumah, nggak keluar mana-mana, ngumpet di kamar mandi aja terus, ya gimana mau berhasil? Jadi ilmu jangan-jangannya Pak Iqbal ya? Iya. Jangan-jangan. Iya. Gitu. Coba. Kerjakan. Ya, pasti berhasil. Kalau nggak berhasil 100%, 90. Nggak berhasil 90, 80. Nggak berhasil 80, 70. Pokoknya berhasil. Nggak berhasil 3 tahun, 4 tahun. Nggak berhasil 4 tahun, 5 tahun. Nah itu semuanya karena tertunda, bukan tidak berhasil. Jadi saya kira itu yang perlu ya Maria, Yuda ya, untuk mengetahui supaya jangan sampai tidak pernah mencoba. Ya. Coba kerjakan, pasti berhasil. Oke, terima kasih Pak Iqbal. Jadi coba dan dianalisa kan gitu ya. Iya. Yang penting itu datasetnya itu yang penting. Dicoba dianalisis kegagalannya di mana. Itu mungkin Mbak Maria dan Mas Yuda ya. Jadi kegagalan itu hanya sesuatu yang tertunda saja kan mungkin ya gitu. Kalau filosofinya kan seperti itu. Yang penting analisanya. Oke. Saya sambung lagi dengan pertanyaan berikutnya Pak Iqbal. Nah, ini masih ada waktu kurang lebih 15 menit Pak Iqbal. Ini pertanyaan masih banyak. Mungkin nanti kalau ada teman-teman yang bisa tercover akan saya resume dan akan saya kirim ke Pak Iqbal. Mungkin bisa dijawab secara lisan atau tertulis nantinya kan. Karena animonya luar biasa sekali Pak Iqbal. Oke. Nah ini pertanyaan menyambung dengan pertanyaannya Mbak Maria Yuda tadi. Pertanyaan sebenarnya pada saat dicoba atau pada saat tadi Pak Iqbal mengasih materi tentang hasil dan berpikir itu kan ada berpikir dari positif atau negatif startnya kan seperti itu. Nah ini pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita arahkan ke berpikir secara positive thinking, Pak Iqbal. Nah pada saat positive thinking bahwa usaha saya pasti jadi sukses, ternyata realisasinya gagal. Nah akhirnya kan jadi down. Nah bagaimana itu untuk hal-hal kan mungkin sering terjadi, Pak Iqbal. Nah ini pertanyaan masih saya bagaimana supaya
down-nya tadi nggak terlalu berlarut-larut, nah, seperti itu. Jadi gini, siapa tadi yang bertanya? Tanpa nama ini, Pak Iqbal. Oh, tanpa nama, oke. Jadi gini Pak Sano, Pak Suno. Jadi kalau misalnya ya kita sudah mulai berpikir dari positif dan terjadi kegagalan, ya, itu kita tidak akan down karena kita berpikir dari awal positif. Hanya kita mencari kenapa penyebab kegagalan kita. Kenapa kita gagal? Apakah salah melaksanakannya, salah strateginya, atau kurang tepat, dan sebagainya. Dan itu bisa kita kelola lagi menjadi hidup lagi. Gitu. Walaupun mungkin objeknya tidak sama. Katakanlah misalnya kita aiming untuk satu proyek. Ya. Misalnya proyek pembuatan aspal misalnya. Gagal gitu. Ya kan? Padahal kita udah berpikir positif nih kan. Gagal gitu. Wah, shock lah gitu kan. Shock. Kita lihat kenapa kegagalan. Ya kan? Apa dokumen tender kita kurang baik, apa harga kita kurang kompetitif, atau tenaga teknis kita kurang ini. Jadi banyak faktor yang kita juga harus fair dalam menilai. Sehingga kita tahu besok pada saat kita mengikuti kembali hal-hal yang hari ini kita anggap membuat kita gagal, kita tidak akan ulangi lagi besok. Gitu. Tidak 10 dari yang Anda targetkan, 10-10-nya Anda dapat dengan berpikir positif. Tapi mungkin Anda dapat bisa 13 dengan cara-cara yang berbeda-beda. Ya, gitu. Artinya apa? Cara yang berbeda-beda. Ya, Anda inginkan mendapatkan sepatu, tapi Anda nggak dapat sepatu. Mungkin Anda dapatnya sendal sama baju kaos. Anda dapatnya ini yang lain-lain. Tapi kuantitinya mungkin lebih banyak. Gitu. Ya kan? Nggak selalu sama, tapi bisa saja berbeda-beda. Dan itu jangan dianggap sebagai kegagalan. Ya kan? Nah, jadi berpikirlah dari positif. Pasti endingnya positif. Ya. Think positive, result positive. Gitu. Jadi saya kira ya itu yang harus kita sama-sama ini kan. Dan ya saya ngalamin lah ya. Saya ngalamin mengikuti beberapa krisis, baik krisis domestik, krisis ekonomi dunia, saya ngalamin, dan krisis lain-lainnya juga saya ngalamin. Gitu. Ya, nggak semuanya smooth lah. Ya, kita bohong kalau kita semuanya smooth ya. Semuanya lancar-lancar aja itu juga nggak seru ya. Nggak ada tantangannya gitu. Nah, tapi justru dalam krisis-krisis itu kita jadi berinovasi, jadi berpikir ulang, ya, jadi kita jadi lebih semangat. Nah, ini ada mainan baru nih, apa nih yang harus kita buat nih mainan barunya, gitu kan? Yang selama ini udah cukup lama, udah monoton, terus kan udah capek juga gitu kan. Nah, dengan adanya itu ya kita berpikir sesuatu yang baru lagi. Ya, jadi itu saya kira itu. Oke, terima kasih Pak Iqbal. Jadi modal utama selalu berpikir positif dulu Pak Iqbal ya. Selalu. Oke, atau energi negatif jadikan energi positif gitu. Iya, itu wajib itu hukumnya. Itu wajib. Oke Pak Iqbal. Ya itu yang justru kalau energi negatif jadi positif yang luar biasa hasilnya. Ya. Seperti biasanya kalau mahasiswa udah kepepet itu apapun yang jalan akhirnya gitu. Betul.
Oke, terima kasih Pak Iqbal. Kita lanjut Pak Iqbal. Oke. Nah, ini pertanyaan dari Mas Ibnu sama Mas David. Ini hampir sama, saya gabung aja di satu. Ini sharing dan butuh tekniknya ini mungkin nanti yang diminta dari Mas Iqbal, tekniknya kayak apa. Ini beliau-beliaunya ini selalu gagal dalam membangun atau menjalin mitra. Jadi untuk meyakinkan mencari mitra juga deal-deal. Nah ini bagaimana tekniknya supaya kita negosiasinya bisa dengan mitranya itu bisa klik atau bisa langsung join. Itu pertanyaan pertama. Nah pertanyaan kedua ini adalah bagaimana melihat perkembangan ekosistem bisnis di saat mulai merencanakan peluang bisnis untuk kedepannya. Nah ini di semester 2 ini mahasiswa sebenarnya sudah dapat mata kuliah design thinking dan PNG, Pak Iqbal. Business model generation mungkin dapat tambahan ilmunya dari sana nantinya seperti itu. Tapi tidak ada salahnya mungkin Pak Iqbal bisa sharing. Terima kasih Pak Iqbal. Ya. Jadi begini ya. Kegagalan dalam negosiasi itu adalah faktornya itu sebenarnya lebih. Kalau kita dalam negosiasi ada 10 kali negosiasi, 9 kali gagal, itu adalah yang pertama kesalahan di kita. Karena prinsip negosiasi itu harus win-win. Ya, semua harus menjadi pemenang. Jadi tidak boleh ada yang merasa lebih hebat, tidak boleh merasa lebih mau menguasai, tidak boleh merasa greedy, serakah. Ini prinsip. Gitu. Kalau kita sudah memulai merasa saya lebih hebat daripada Anda, dan saya harusnya mendapatkan jatah 80%, Anda 20%, dan itu harga mati, maka Anda tidak akan pernah berhasil dalam negosiasi. Kecuali Anda dapat ya mitra yang bodoh. Ini seringnya kegagalan yang terjadi karena egosentris. Ini kan idenya saya. Ini kan awalnya dari saya. Ini kan ininya saya. Tapi dia lupa banyak hal. Apakah dia punya uang? Apakah dia punya pasar? Apakah dia bisa mengelola manajemen? Apakah ini dan itu lainnya? Punya akses? Kalau cuma punya produk aja, ribuan orang yang tiap hari bawain produknya ke kantor saya. Tapi nggak punya akses ke pasar, nggak punya akses ke bank, nggak punya akses kemana-mana. Nah, kalau orang semacam ini datang ke kantor saya, minta bagi hasil karena ini merasa, ya kan, bahwa ini adalah pemikiran dia, ini adalah inovasi dia, ini adalah ini dia, maka dia bagi hasilnya 80%. Pasti saya akan tunjukkan, Mas, tadi masuknya dari mana, Mas? Dari pintu situ, Pak. Ah, keluarnya juga dari pintu situ. Artinya apa? No deal. Gitu. Karena apa? Banyak produk lain. Itu ya. Nah, jadi prinsipnya itu, kalau kita bernegosiasi,
itu harus win-win. Ya. Ini berapa pihak? 3 pihak. Pihak yang pertama apa nih? Saya punya pemilik produk. Pihak yang kedua pemilik uang. Pihak ketiga pemilik pasar. Pihak keempat mungkin nanti ini pengelola, manajemen. Ini harus dihargai semua pihak. Gitu. Ya kan? Jadi jangan merasa kita yang paling hebat. Ya, makanya saya katakan tadi, kalau 1 to 10, 1 sampai 10 Anda gagal, itu 9, kenapa? Ya itu salah Anda. Gitu. Ya kan? Nah, saya juga selalu menilai anak-anak marketing saya gitu. 1 sampai 10, berapa keberhasilannya? Successful rate-nya. Kalau di bawah 7, dia saya anggap gagal. Anak marketing saya. Dia harus, kalau dia ketemu sama 10 klien yang udah hot lead, dia harus di atas 7 closing-nya. Minimal 7. Kalau enggak, berarti dia tidak mengenal produknya. Berarti dia tidak menguasai produknya dan dia berarti tidak bisa mempengaruhi klien. Ya, jadi, nah ini dalam kita bernegosiasi. Semua itu ingin diuongke. Ya, semua itu ingin dihargai. Karena kalau negosiasi, makanya saya bilang tadi, di awal tadi, prinsipnya harus win-win. Semua jadi pemenang. Oke, terima kasih Pak Iqbal. Nah, itu Mas Ibnu sama Mas David ya. Jadi intinya PR-nya ya, kita harus selalu kata kunci tadi adalah win-win solusi ya kan. Nggak boleh ego ya kan. Ya, itu untuk manjarin partner. Nah, ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan berikutnya sudah tercover dengan jawaban dari Pak Iqbal ini tadi. Contohnya yang berikutnya adalah bagaimana kalau kita mau usaha tapi kita nggak punya modal saya hanya punya ide terobosan baru. Nah, ini tadi mungkin kan bisa digandeng dengan cari pemodal dengan syarat yaitu win-win solusi tadi kan seperti itu. Oke. Terus kemudian dari Mas Iwan ini juga pertanyaan tentang bagaimana kalau membentuk teamwork yang kompak. Ya, tadi sudah dijawab juga. Yang penting tidak boleh berpikir negatif, lalu berpikir positif. Itu untuk membangun Mas Iwan ya. Oke. Terus kemudian ini dari Mbak Nailus. Nailus Sada. Oke, ini sering terjadi Pak Iqbal. Mungkin Pak Iqbal pun mungkin awal-awal membangun bisnisnya banyak teman-temannya yang komentari juga. Jadi pada saat ada ide atau dibilang ide gila sekarang ini banyak orang yang mencibir, wah idemu itu nggak akan mungkin terrealisasi kan seperti itu. Dan itu mungkin juga sering terjadi juga Pak Iqbal ya. Artinya banyak orang sekarang ini ide kita dicibir orang, mungkin 2-3 tahun lagi ide itu menjadi hal yang sangat mengejutkan. Nah, itu yang sering terjadi juga. Oke. Nah, itu Pak Nailus ya. Jadi jangan takut dengan ide gilanya. Ya, kan gitu Pak Iqbal gitu. Ya. Nah, oke. Ini waktunya tinggal 5 menit Pak Iqbal. Kita closing dengan pertanyaan terakhir ini Pak Iqbal. Nah, ini mungkin menutup dengan tema kita dari Mbak Novela ini. Pertanyaannya adalah tentang apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh seorang entrepreneur atau yang saat ini sedang membangun merintis bisnis pada masa-masa pandemi saat ini, Pak Iqbal? Ini sebagai penutup pertanyaan terakhir, karena masih banyak saya tutup dengan pertanyaan yang sangat cocok dengan tema kita hari ini. Oke, terima kasih Pak Iqbal. Ya, jadi saya kira ini pertanyaan bagus sekali ya. Sebenarnya begini, kalau kita melihat era ke depan itu adalah eranya teknologi. Indonesia diuntungkan karena jumlah populasinya luar biasa banyak. Ya, dan itu bisa kita sebut sebagai di awal itu sebagai captive market kita.
Ya. Jadi apa sajalah sebenarnya, ya. Kalau kita berani dan tekuni, ya, mulai dari yang sekecil apapun, ya, itu di bidang teknologi ini, itu pasti akan berhasil. Ya sekarang ini contohnya, ya, yang tadinya mereka itu mau jualan misalnya katakannya rawon itu yang tadinya harus buka warung. Sekarang ini ya mereka udah bisa bikin dengan sistem kompres, ya kan? Kirim ke Jakarta, kemana, ya kan? Rawon rasa freezer. Iya, frozen, rawon dan sebagainya kan. Nah, itu kan artinya inovasi-inovasi yang muncul pada saat pandemik, ya kan? Dulu kuliah seperti ini, teleconferencing seperti ini kuliah mahal. Sekarang kuliah murah. Betul. Iya kan? Iya. Nah, jadi tinggal kejelian kita melihat bahwa semuanya ini kita diuntungkan dibandingkan negara Singapura, dibandingkan negara Australia yang penduduknya relatif kecil, jumlah penduduknya sedikit. Kita diuntungkan. Ya, kita diuntungkan. Nah, sekarang tinggal Anda fokus aja dulu dari yang di wilayah Anda terdekat lah. Ya, apa yang Anda inikan. Sebenarnya apa saja juga sekarang ini bisa jadi duit gitu istilah saya gitu. Ya kan? Mau kerja nggak gitu. Ya, jadi nggak ada yang harus spesifik, ya nggak ada. Gitu. Sekarang ini yang tadinya orang nggak jualan frozen food, sekarang jualan frozen food, ya. Yang tadinya nggak ngerti bagaimana mengkompres makanan, ya kan, yang udah setengah masak, sekarang jadi ngerti dengan biaya yang untuk alat kompresnya murah sekali 100.000 perak gitu kan, ya. Yang tadinya nggak ngerti bagaimana supaya masakan itu bisa bertahan 5 hari, 4 hari, ya kan. Nah, jadi ini juga hikmah dari pandemik. Gitu. Jadi ada nilai positifnya, Pak. Iya, kita juga lihat dari sisi positifnya gitu ya. Nggak semuanya negatif gitu. Nah, inilah yang saya ajak kalian semua ya, anak-anakku ya, untuk berpikir tuh ini it's a blessing. Ya. Ini adalah sesuatu yang betul-betul kita anggap ini sesuatu yang blessing buat kita. Nah, di mana kita mau tekuni ya itu saya serahkan, ya, gitu. Jadi kalau memang misalnya ada sesuatu tadi pemikiran-pemikiran, ide-ide gila, gitu, saya paling hobi mendampingi untuk itu. Gitu. Ya, silakan bisa berhubungan sama saya. Gitu. Oke, ya. Terima kasih Pak Iqbal. Nah, ini sudah ada challenge, tantangan ini teman-teman mahasiswa semua ya. Ini sudah ada foundernya, ini siap. Iya, tinggal idenya saja. Dari gitu, dulu ya. Banyak berbuat yang idenya tuh semuanya diawali dari gila. Gitu. Oke, ya. Yang ya seperti yang saya penyelenggaraan conference ini, dulu itu orang tertawai saya, gitu kan. Wah, mana mungkin. Itu kan di kementerian itu kan ada humasnya, nggak mungkin menggunakan pihak ketiga dan sebagainya. Nah, akhirnya mungkin semua aja yang ini, nah yang pencarian dana syariah, oh nggak mungkin itu OJK akan buat regulasinya untuk equity crowdfunding. Begitu saya buat platformnya, OJK buat aturannya, gitu, ya kan? Nah, jadi ya, kita duluin aja dulu, regulasi menyusul. Ayo teman-teman mahasiswa semua bangkit, ini ada founder baru ini.
tinggal ide-ide yang gilanya dimunculkan ini. Gila-gila aja, yang gila-gila aja, yang gila-gila saya dampingi. Oke, terima kasih Pak Iqbal atas materinya pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan Pak Iqbal, ya kan. Semoga mahasiswa semua ada motivasi baru untuk mulai berani untuk membangun bisnisnya, ya kan. Karena pemerintah sendiri sudah mengedok, kita harus berpikir jangan ikut orang, tapi kita harus menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Itu yang harus dikerjakan ya. Apalagi dengan teman-teman sudah dapat mata kuliah bisnis, digital marketing dan sebagainya, ya kan. Kalau menurut para narasumber, ya dengan kondisi COVID ini yang nggak begitu kena dampak itu adalah bisnis yang berbasis online. Betul. Jadi apa sih yang nggak bisa diuangkan lewat online? Nah, itu yang jadi pertanyaan di situ. Oke, terima kasih. Saat ini sampai jam 10.58 masih ada 537 yang join Pak Iqbal. Luar biasa sekali, masih sangat semangat sekali, ya kan. Sebelum saya closing, jangan lupa teman-teman sahabat mahasiswa semuanya, tugasnya pada pagi hari ini adalah meresum materi yang telah disampaikan oleh Pak Iqbal yang dikirim nanti di fasilnya masing-masing. Oke. Jadi sekali lagi tolong diresum materi tadi yang luar biasa dari Pak Iqbal tadi, baik sharing-sharingnya, ya, khususnya yang terakhir tadi. Silakan ide-ide gilanya, begitu oke ketemu sharing dengan Pak Iqbal, siapa tahu ada pendanaan di sana. Bisa sharing profit nantinya Pak Iqbal gitu ya. Kita sama-sama kerjakan. Kita sama-sama kerjakan. Tapi harus gila, harus gila. Ide gilanya tadi. Bukan ide yang sudah pernah ada. Harus gila. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Widi. Monggo Bu Widi untuk ya, oke, terima kasih Pak Sono Jatmika dan juga terima kasih juga pada Bapak Dr. Iqbal Alan Abdullah atas materinya yang sangat-sangat luar biasa sekali. Sampai ketemu lagi teman-teman kita pada kuliah tamu selanjutnya, dan saya mau mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Fasil dan juga teman-teman Sobat Asia semuanya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.